Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah selalu support Gaweto, yang sudah selalu nonton video Gaweto. Semoga kita sama-sama sukses, semoga kita selalu diberi kesehatan, semoga kita selalu diberi rezeki yang berlimpah guys ya, rezeki tentunya rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini tuh Kaweto ingin membahas lagi, ini masih masalah TKW di Hong Kong lagi ya guys ya. Jadi ini ada salah satu teman kita yang bercerita, dia itu di PT itu nunggu di PT ya, itu belajar bahasa itu udah mau 6 bulan guys. Jadi dia belajarnya itu, dan akhirnya dapatlah dia dapat majikan. Nah majikannya ini tuh kenapa dia lama di PT sampai 6 bulan tuh kan, sekarang tuh prosesnya kan ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan lebih, itu kan sudah terbang tuh gitu. Jadi dia ini jadi dia ini tuh lumayan lama. Tapi kalau untuk kita yang dulu sih segitu sih cepat. Kalau kita dulu tuh hampir dulu saya tuh di PT tuh hampir 1 tahun. Nah dia tuh katanya 6 bulan, berarti setengah tahun ya. Terus majikannya ini dapatlah dia majikan. Nah dapatlah majikan ini, diinterview lah sama majikannya ini nih, tapi masih ada yang kerja di situ orang Indonesia juga nih. Karena pembantunya yang lama ini tuh mau pulang selamanya ke Indonesia. Terus si majikannya ini tuh cari ganti dia gitu. Kita sebutin Mbak Siti sama Mbak Nur aja ya, biar gampang kita jelasinnya. Nah si Mbak Siti ini nih yang masih bekerja di majikan ini. Nah si Mbak Nur ini nih dia masih di PT guys. Nah diinterview lah sama majikannya Mbak Siti ini nih, diinterview. Tapi interviewnya itu tuh Mbak Nurnya ini tuh di PT udah 4 bulan guys gitu. Nah sudah 4 bulan itu diinterview lah sama Mbak Siti ini sama majikan ini nih. Terus diceritain lah sama si Mbak Siti ini ke Mbak Nur ini, interview lah gitu di video call gitu kan. Kan dia masih, Mbak Nur ini kan masih posisinya di PT. Nah si Mbak Siti ini nih di Hong Kong guys gitu. Nah di interview itu ngomonglah bahwa majikannya ini tuh orangnya baik, kerjaan juga nggak terlalu, pokoknya baik lah intinya majikannya ini nih. Nah tapi saya ini pulangnya tuh masih 2 bulan lagi Mbak Nur, katanya si Mbak Siti. Oh ya udah Mbak Siti, nggak apa-apa kalau memang ini majikannya baik, ya udah saya nunggu aja sampai Mbak Siti pulang. Berarti nunggu saya pulang, nanti saya pulangnya 2 bulan lagi, katanya si Mbak Siti ini guys. Akhirnya si orang PT sama si Mbak Nur ini nih deal bahwa oke, saya nunggu sampai Mbak Siti balik ke Indonesia, baru visanya tuh diproses gitulah. Dan akhirnya tibalah waktunya 2 bulan kemudian Mbak Siti ini pulang, Mbak Nur ini datang guys, datang ke Hong Kong, nyampe lah dia ke Hong Kong gitu. Nah dia nyampe ini, akhirnya ini kan si Mbak Nur ini kan dia belum pernah pengalaman kerja di mana-mana, otomatis kan dia belum ada pengalaman lah gitu. Dan akhirnya Mbak Siti udah balik ke Indonesia, si Mbak Nur ini ya yang gantinya Mbak Siti ini guys. Nah kerja seperti biasa gitu, kerja. Dan ternyata karena si Mbak Nur ini kan dia belum ada pengalaman bekerja di mana-mana, otomatis kan dia itu kan semua harus dikasih tahu sama bos kan, kamu harus kerja ini, kamu harus masak ini, kamu harus gini gitu loh, diajarin sama majikannya ini. Karena memang si majikannya juga ini tuh dia mau, walaupun si Mbak Siti ini walaupun si Mbak Nur ini belum ada pengalaman bekerja di mana-mana gitu kan, dia nyampe di sini tuh diajarin semua. Sama saya juga dulu kayak gitu guys. Nah singkat cerita, ternyata si Mbak Siti ini sama si majikan ini tuh mereka tuh masih kontek-kontekan guys, masih kontek-kontekan. Dan ternyata majikan ini nih selalu ngomong ke Mbak Siti ini nih
bahwa si Nur ini nih kerjaannya tuh kayak nggak bisa apa-apa, harus saya ajarin apa-apa tuh semua saya ngajarin. Iya iya memang harus diajarin gitu, yang namanya orang baru ya majikan harus sabar gitu ya. Tapi kan orang sini sih memang nggak, memang apa ya, memang orangnya tuh nggak mau ribet sih guys, maunya tuh yang gampang gitu loh. Tapi kan si Mbak Nur ini kan anak baru, otomatis memang majikan harus mengajari ini. Dan si Mbak Nur ini juga tuh dia tuh kayak masak, nanya-nanya teman, dia mau belajar lah gitu, belajar cara membersihkan ini tuh apa, karena memang si Mbak Nur ini juga tuh orangnya masih kecil guys, bukan kayak si Mbak Siti ini. Kalau Mbak Siti ini orangnya udah agak dewasa, udah 30 mau ke 40 lah, udah lebih tua dari dia. Kalau si Mbak Siti, kalau si Mbak Nur ini orangnya masih kecil, 20 25-an lah gitu, 5 tahun bedanya sama Mbak Siti gitu. Jadi majikan ini tuh selalu ngomong ke Mbak Siti di Indonesia tuh, aduh gimana saya nih kerjanya tuh, si Nur ini apa-apa nggak bisa, ini nggak bisa, saya suruh antar anak sekolah aja dia bingung, ini kan dia jaga anak kan. Nah setelah itu si Mbak Siti ini nih, dia di Indonesia, singkat cerita kerjanya si Mbak Nur ini udah mau setahun guys di rumah majikan ini, bertahan sampai setahun lah. Dan akhirnya kan majikan ini kan sama Mbak Siti ini kan masih kontak-kontakan tuh. Dan akhirnya Mbak Siti ini ngomong sama majikan, kan majikan kan selalu ngomong gini, kata didengar sama si Mbak Nur ini kan, selalu mereka tuh selalu ngomong di telepon itu ataupun sering video call sama anaknya tuh sering ngomong, kamu kesini aja lagi Siti gitu, soalnya ini si Nur ini tuh apa-apa nggak bisa, saya suruh ini saya suruh itu tuh dia nggak tuh, padahal ini udah mau setahun tapi dia tuh belum ngerti-ngerti, belum bisa-bisa. Aku gaji dia gini-gini. Majikan tuh selalu apa sih, selalu mojokin si Mbak Nur ini gitu. Nah si Mbak Siti ini juga tuh nyaut gitu, ya kita sih nggak pernah, nggak apa ya, nggak bisa mengerti bagaimana pikirannya Mbak Siti ini. Cuman menurut aku ya, kan ini kan video callnya itu kan di depannya si Mbak Nur ini, harusnya apalagi kita sama-sama orang Indonesia kan, walaupun majikan tuh jelek-jelekin Mbak Nur ini kan ya udahlah, nggak usah dinyaut, kita biasa lah, mungkin karena dia non atau apalah. Tapi si Mbak Siti ini tuh nyaut, masa sih udah 1 tahun kok nggak bisa-bisa gitu-gitulah, dia nyaut begitulah sama majikannya. Dan akhirnya si Mbak Nur ini tuh rada kesal juga. Iya guys, pasti kesal lah, apalagi kita dengar sendiri kan diomongin sama orang gitu kan. Dan akhirnya si majikan ini tuh keluarlah kata-kata, ya udah Siti kamu kesini aja lagi, saya tuh udah, aduh semua pekerjaan di rumah tuh nggak ada yang selesai dikerjain sama Mbak Nur, semua tuh kebanyakan aku kerjain sendiri karena dia ini tuh nggak bisa kerja, katanya si majikan. Dan akhirnya si Mbak Siti ini dia tuh langsung bilang, ya udah saya ke situ aja lagi deh, saya kerja lagi di situ, kebetulan saya sudah setahun di Indonesia, uang saya sudah habis, kayak gitu-gitulah dia cerita sama majikan. Dan akhirnya si majikan ini ya bahagia karena si Mbak Siti tuh mau kesini lagi, otomatis berapapun dia mau ngambil lagi si Mbak Siti ini, karena memang yang pertama Mbak Siti ini udah ex Hong Kong, bahasa juga udah bisa, apalagi kerja dia udah ngerti, apalagi udah kerja di situ udah 3 kontrak, berarti udah 6 tahun. Jadi dia udah tahu seluk beluk keluarga ini tuh gimana, kerjanya kayak gimana gitu kan. Pasti kalau disuruh majikan ini, kalau disuruh milih antara Mbak Siti atau Mbak Nur, kan pasti dia lebih milihnya Mbak Siti, karena Mbak Siti ini kan dia bekerja di Hong Kong kan sudah lama guys gitu, ngikut dia juga sudah lama. Dan akhirnya majikan sama Mbak Siti ini tuh deal, oke, saya 2 bulan lagi akan nyampe di Hong Kong, calling visa guys. Calling visa itu jadi majikannya ini langsung ngurus-ngurus gitu, jadi calling visa langsung si Mbak Siti ini kesini lagi gitulah, prosesnya itu nggak lama gitu. Oke. Dan akhirnya si Mbak Nur ini gimana nasibnya, Mbak Siti ini datang ke sini dan Mbak Nur ini tuh diinterminate guys, dikeluarin sama majikannya gitu. Udah dia mau nunggu selama 2 bulan di PT karena Mbak Siti ini kan pulang tuh. Dan akhirnya dia mau, oke, saya nunggu kamu sampai kamu pulang. Dia udah
maksudnya dia udah bela-belain karena si Mbak Siti ini ngomong bahwa majikan ini tuh baik, kata Mbak Nur kan. Dia tunggu sampai dia kesini dan akhirnya dia kesini lagi. Nah, menurut aku ya guys, gini, menurut Kak Beto ya, karena Kak Beto juga pernah ngalamin hal itu. Untuk teman-teman ya yang pernah kerja di sini juga, terus yang pernah kerja lama lah sama majikan gitu, tapi kalau udah ada pembantunya kayak gitu tuh kasihan lah gitu. Kita yang udah bisa bahasa, kita yang udah pengalaman di Hong Kong atau yang pernah pengalaman kerja di mana gitu, karena kita cari majikan lain aja gitu. Kalau menurut saya sih gitu karena gimana ya, kasihan juga ini teman si Mbak Nur ini gitu di interminate hanya gara-gara pembantunya yang lama mau kerja lagi di situ. Walaupun memang majikan itu memang udah klop banget sama yang Mbak Siti ini, tapi menurut aku sih kayaknya tuh, menurut saya ya, itu tuh kayak kita tuh memotong rezeki orang lain. Memang rezeki udah diatur, tapi menurut saya, nggak tahu menurut teman-teman ya, kalau mungkin penyampaian saya ini salah, komen aja di bawah, nggak apa-apa. Kasih saran atau mungkin Kak Weto ngomongnya ini salah, nggak apa-apa, komen aja di bawah gitu. Menurut saya nggak memojokkan Mbak Siti ya. Ya Mbak Siti juga mungkin mau kesini lagi, dia mau cari uang, mau untuk menafkahi keluarganya, iya oke. Cuman maksud saya di sini tuh nggak apa-apa dia kesini lagi, nggak apa-apa dia masih kontak-kontakan baik sama majikannya ini. Kalaupun Mbak Siti ini mau kesini lagi, ya udah nunggu dulu sih Mbak Nur ini finish gitu, biar Mbak Nur ini tuh juga bisa ganti majikan, bisa kerja lagi. Karena memang dia kan prosesnya kan lama juga ya, karena kasihan di PT sudah 6 bulan katanya Mbak Nur ini. Saya tuh Kak Weto ngutang-ngutang juga, tinggal di PT selama 6 bulan. Jadi kita tuh ngerasain diri sendiri aja, kita dulu kan di PT juga kan kayak gitu prosesnya. Jadi kita tuh harus mikir juga nih buat teman kita ini nih, buat Mbak Nur ini gitu ya. Jadi mungkin ini tuh sharingnya bermanfaat ya buat teman-teman yang lain mungkin yang sudah pulang Indonesia terus mau ke sini lagi. Mending kita yang udah bisa bahasa tuh, ya udah kita cari aja majikan yang lain gitu. Kalaupun kita nggak dapat majikan sebaik yang dulu ya, itu tuh kita namanya udah resikonya kita. Berarti kita kalau sudah pulang Indonesia mau kerja ke sini lagi, ya itu berarti kita harus mulai dari awal lagi gitu. Jadi jangan memotong rezeki orang lain, karena kasihan juga gitu. Banyak banget yang pengalaman yang kayak gitu loh, kasihan gitu. Kita juga harus lihat nih pengorbanan Mbak Nur ini kan, kasihan juga. Dia tuh ada anaknya yang sakit lah, dia membantu keluarganya lah, terus tiba-tiba si Mbak Siti ini mau kesini lagi, dan akhirnya majikan keluarin dia karena mau ambil Mbak Siti ini. Menurut aku sih ya gitulah, kasihan aja gitu. Mending kita tuh proses yang lain lagi gitu, kita cari majikan yang lain. Karena kalaupun kita masih mau kerja di situ ya kita sabar aja dulu sampai setahun nungguin si Mbak Nur ini dulu kerja gitu ya. Begitulah guys cerita hari ini. Karena kasihan tadi Mbak Nur telepon cerita sama aku, sekarang dia posisinya guys, karena di sini kan kalau udah di interminate atau kita nge-break sendiri tuh, peraturan ini tuh kita harus pulang ke Indonesia dulu, harus masuk ke PT lagi. Atau misalnya kita nggak mau masuk PT ya kita harus pulang ke rumah dulu, pokoknya harus keluar dari Hong Kong gitu. Kasihan gitu guys, teman-teman kita yang baru datang dikeluarin kayak gitu. Untuk kita yang udah pengalaman ya udah cari aja majikan lain. Saya juga dulu gitu, pembantunya yang dulu 6 tahun di situ mau kesini lagi, terus saya mau dibawa sama anaknya, oh saya nggak mau, dan akhirnya saya nge-break sendiri keluar. Makanya kemarin saya kerja di Nenek itu tuh guys ya. Semoga sharing Kak Weto ini bermanfaat. Ini bukan bermaksud untuk memojokkan Mbak Siti juga ya, ini tuh hanya cerita pengalaman dari Mbak Nur. Semoga buat teman-teman yang mau kesini lagi, yang udah pernah kerja terus udah ada pembantunya yang kerja di situ, kalau bisa tuh kita nungguin dulu sampai si teman kita ini finish, biar dia bisa cari majikan yang lain gitu, karena kasihan guys gitu. Oke, sampai di sini dulu video Kak Weto, semoga bermanfaat. Maaf ya ngoceh-ngocehnya agak gimana gitu, karena aku juga kasihan banget sama Mbak Nur ini guys. Kita semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video.